Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-113. Soal pertama, kesalahpahaman antar kampung atau antar suku dapat memicu konflik dua pihak yang berselisih. Pendekatan yang hendaknya dibangun secara terus-menerus adalah A. Membiarkan setiap kelompok untuk menyadari kesalahannya, B. Membangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang, C. Diterapkan hukuman yang maksimal biar tidak terulang, D. Pemerintah menjadi penengah agar konflik cepat selesai, E. Menempatkan petugas keamanan di lokasi yang rawan. Pada soal nomor 1, kesalahpahaman antar kampung atau antar suku dapat memicu konflik dua pihak yang berselisih. Pendekatan yang hendaknya dibangun secara terus-menerus untuk mengatasi hal ini adalah jawabannya pilihan B, yaitu membangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Soal nomor 2. Soal nomor 2 merupakan soal bahasa Indonesia. Cermati kalimat berikut. Jika perusahaan BUMN dapat berkompetisi secara global, semakin banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan dan bekerja di luar negeri. Perbaikan kata bentukan yang salah dalam kalimat tersebut adalah A. Kata perusahaan diganti usaha, B. Kata berkompetisi diganti berkompeten, C. Kata semakin diganti makin, D. Kata dibutuhkan diganti kebutuhan, E. Kata bekerja diganti dipekerjakan. Yang tepat jawabannya adalah pilihan E, yaitu kata bekerja diganti dipekerjakan. Kalimatnya yang betul jadinya adalah semakin banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan dan dipekerjakan di luar negeri. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah E. Soal nomor 3. Sebelum era reformasi, petani Indonesia selalu menghasilkan padi yang melimpah dengan kualitas terbaik. Pada era tahun 1090 hingga 1995, Indonesia selalu mengekspor beras ke Vietnam. Tidak hanya itu, negara-negara di luar Asia Tenggara seperti negara-negara bagian Afrika juga sering memperoleh bantuan beras dari Indonesia. Pada tahun 1994, Indonesia berhasil menduduki peringkat pertama sebagai penghasil beras terbanyak di kawasan Asia. Hal ini dikarenakan setiap jengkal tanah yang berbentuk sawah ditanami padi-padi dengan kualitas terbaik. Tidak hanya itu, persediaan beras dalam negeri selalu melebihi dari kebutuhan standar per tahun. Oleh karena hal tersebut, Indonesia dinobatkan sebagai negara swasembada pangan oleh dunia. Ide pokok yang terdapat atau yang tepat berdasarkan wacana di atas adalah A. Indonesia negara penghasil beras terbaik, B. Indonesia pengekspor beras di dunia, C. Indonesia negara swasembada pangan, D. Beras terbaik berasal dari Indonesia, E. Indonesia penghasil beras yang melimpah. Yang ditanyakan adalah ide pokok yang terdapat dalam wacana. Di antara kelima pilihan, jawaban yang tepat adalah pilihan C, yaitu Indonesia negara swasembada pangan. Soal nomor 4. Indonesia pada tahun 1950 bergabung dengan PBB. Lalu pada tahun 1960-an Indonesia keluar dari PBB. Alasan utama Indonesia keluar dari PBB adalah A. PBB berada di bawah pengaruh imperialisme dan kolonialisme, B. Terdapat krisis serius di dalam Indonesia, C. Indonesia tidak menerima bantuan apapun dalam PBB, D. Protes keras Indonesia terhadap bergabungnya negara Malaysia yang dianggap boneka Inggris, E. Indonesia menganut sistem yang berbeda dengan PBB. Yang ditanyakan adalah alasan utama Indonesia keluar dari PBB. Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang tepat adalah pilihan D, yaitu karena protes keras Indonesia terhadap bergabungnya negara Malaysia yang dianggap boneka Inggris. Soal nomor 5. Contoh pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berdasarkan sila Pancasila yang bersimbol kepala banteng adalah A. Menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan demi persatuan, B. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dalam musyawarah, C. Tidak memelihara sifat boros dan gaya hidup mewah, D. Menumbuhkan sikap hidup tolong-menolong sesama manusia tanpa membedakan, E. Saling menghormati antara pemeluk agama dimanapun tempat tinggalnya.
Yang ditanyakan adalah contoh pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berdasarkan sila Pancasila yang bersimbol kepala banteng. Simbol kepala banteng artinya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di antara kelima pilihan ini yang merupakan pengamalan Pancasila berdasarkan simbol kepala banteng atau sila keempat adalah pilihan B, yaitu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dalam musyawarah. Pilihan A menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan demi persatuan, termasuk pengamalan dari sila ketiga. Pilihan C tidak memelihara sifat boros dan gaya hidup mewah, termasuk pengamalan dari sila kelima. Pilihan D menumbuhkan sikap hidup tolong-menolong sesama manusia tanpa membedakan, termasuk pada pengamalan dari sila kedua. Pilihan E saling menghormati antara pemeluk agama dimanapun tempat tinggalnya, termasuk pengamalan dari sila pertama. Jadi karena yang ditanyakan pada soal nomor 5 adalah pengamalan Pancasila sila keempat, maka jawabannya adalah pilihan B, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dalam musyawarah. Soal nomor 6, strategi baru yang dibuat para pejuang dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialis Barat karena kegagalan para pendahulu dalam mencapai kemerdekaan adalah A. Memberikan pelatihan militer kepada para pemuda, B. Bekerja sama melalui perundingan, C. Mendirikan organisasi modern, D. Melakukan penyerangan secara terbuka, E. Menggerakkan kaum wanita. Yang ditanyakan adalah strategi baru yang dibuat oleh para pejuang dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialis Barat karena kegagalan para pendahulu dalam mencapai kemerdekaan. Di antara kelima pilihan, jawaban yang tepat adalah pilihan C, yaitu dengan mendirikan organisasi modern. Soal nomor 7. Memahami, bersikap, dan berperilaku anti korupsi melalui sikap jujur, peduli, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, berani, dan adil yang teraktualisasi dalam kecuali A. Bekerja sama untuk hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, B. Berani menegur, C. Memiliki komitmen tinggi untuk selalu menyampaikan kebenaran meskipun sulit dan mengorbankan kepentingan pribadi, D. Mengingatkan orang lain adanya ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang ada walaupun itu sulit, E. Pengakuan secara terbuka bahwa telah melakukan kesalahan. Yang ditanyakan adalah kecuali di sini. Di antara kelima pilihan ini, karena kecuali, jawabannya adalah pilihan A, yaitu bekerja sama untuk hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Soal nomor 8. Salah satu sikap yang perlu dicontoh dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah kemufakatan. Sikap yang menonjol dalam proses musyawarah untuk menuju mufakat adalah A. Pantang menyerah, B. Toleransi, C. Kerja keras, D. Peduli, E. Egoisme. Yang ditanyakan adalah salah satu sikap yang perlu dicontoh dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah kemufakatan. Sikap yang menonjol dalam proses musyawarah untuk menuju mufakat. Jawabannya adalah yang menonjol yaitu pilihan B, toleransi. Dalam bermusyawarah kita harus bertoleransi, mempunyai sikap toleransi. Kita harus bertoleransi terhadap adanya perbedaan pendapat, adanya perbedaan pemikiran, dan lain-lainnya. Soal nomor 9. Perubahan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai akibat dijalankannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan terjadinya perubahan pada lembaga-lembaga negara. Sebagai salah satu lembaga produk Undang-Undang Dasar, amandemen adalah Mahkamah Konstitusi yang berwenang A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, B. Menyeleksi calon hakim agung, C. Membantu Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara tingkat kasasi, D. Menangani pelanggaran HAM baik ringan maupun berat, E. Berkonsultasi dengan Presiden dalam memberi amnesti dan abolisi. Yang ditanyakan adalah wewenang dari Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga produk Undang-Undang Dasar Amandemen. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan salah satu wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah pilihan A, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 10.
Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara mengandung keharusan dan larangan-larangan yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Norma dasar yang harus kita perhatikan dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, B. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, C. Ketetapan MPR, D. Ketetapan hukum, E. Undang-undang. Norma dasar yang harus kita perhatikan dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara. Jawabannya adalah pilihan A, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.